Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum para kanca, assalamualaikum para kanca dimanapun saat ini berada. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim di lantai 2. Saat ini semuanya dalam ruangan ini para kanca pakai baju putih semua. Keren para kanca. Yang baju putih ini adalah kawan-kawan kita dari SMK Bukit Asam. Yang baju putih ini adalah mantan cover boy. Para kanca, hari ini spesial banget bagi Tanjung Enim Radio kehadiran kawan-kawan kita dari SMK Bukit Asam. Mereka adalah pengurus OSIS, kemudian ada juga pengurus MPS. MPS ini tadi apa? Sorry. Majelis Perwakilan Siswa. Majelis Perwakilan Siswa. Kalau di Jakarta Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, kalau di sini siswa. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ataupun perbincangan ataupun silaturahmi kita di pagi hari ini. Ingat para kanca, acara ini kita gelar setiap Sabtu jam 10 sampai jam 12. Mudah-mudahan sahabat kita ini, kawan kita ini mereka betah di Tanjung Enim Radio, jadi siarannya sampai sore. Oke. Oke para kanca, saya perkenalkan dulu, mereka berempat, cuman yang on dulu 2, nanti ganti-gantian. Tadi mereka udah sepakat, yang tampil pertama di sesi pertama ini adalah Sandy dan juga Yosa. Oke, sekarang saya sama Sandy dulu nih. Sandy ini nama lengkap dan apa nih aktivitasnya sebagai apa di OSIS? Silakan Sandy. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Sandy Prandika dari SMK Bukit Asam Tanjung Enim. Di SMK Bukit Asam sekarang saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022. Oke, 2021 sampai 2022. Berarti nanti setelah ini ada pemilihan lagi dong? Enggak? Pemilihan? Ya pastinya bulan Bulan apa tuh? 10 ya, Oktober. Oh, pemilihan lagi. Oke. 10 apa? Tanggal 10? Bulan 10. Bulan Oktober. 10, tapi Iya. tanggalnya belum ya? Tanggalnya belum. Kalau bisa tanggal 5, Mas. Ini apa Sandy? Kenapa Kak? Karena tanggal 5 ini ulang tahunnya si Intan. Oh iya. Jadi kita perayaan. Oke. Oke, jadi nah Sandy, sekarang kan Sandy wakil ketua. Ya. Berarti nanti sampai 2022 boleh nyalon jadi ketua? Boleh Kak. Oh boleh ya? Boleh, itu Oke. sesuai keinginan kita sendiri untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Siap. Sandy kenapa kepengen jadi ikut ngurus OSIS? Kenapa sih nggak ikut ikut komunitas cover boy gitu loh, komunitas trek-trekan atau fotografer. Kenapa pilih OSIS? Oke, jadi OSIS itu setiap sekolah pasti memiliki organisasi OSIS Kak ya. Oke, Jadi menurut saya pribadi mengikuti OSIS itu hal yang menyenangkan. Menyenangkan Karena di organisasi OSIS itu kita memiliki banyak kegiatan, banyak kawan, dan juga banyak mendapatkan jingok. banyak pengalaman. Kak. Curiga nih, kakak curiga. Oke, nah waktu SMP? OSIS juga Kak. Oh, jadi memang OSIS. udah bakat Dari di OSIS. SMP memang keinginan menjadi OSIS. OSIS. Oke. Selain di OSIS, kegiatannya Sandy sendiri apa di luar OSIS? Yang masih dalam lingkungan sekolah? Mengikuti eskul volleyball. Oh, volley. Main Volley, volley ya. sekarang? Main Kak, cuman karena lagi pandemi Iya. Cak ini kan jadi eskulnya lagi Kurang volleynya kurang ya? juga. Iya. Iya. Kalau volley berarti kenal dong sama Marcel. Marcel. Iya, pemain volley, cewek yang tinggi tuh, yang cetas. Udah pernah cek TikTok tuh ya. Belum Kak. Lemah. Oke, Sandy, gimana cara membagi waktu dengan kegiatan wajib sebagai siswa di SMK, kemudian di OSIS, kemudian eskulnya volley tadi, bagaimana ininya? Ngatur jadwalnya gimana? Untuk membagi waktu itu kita melihat jadwal Kak ya. Jadi Oke. setiap
hari itu kan kita ada kewajiban sebagai siswa untuk Siswa. belajar. Ya, jadi kan Rutinitas setiap hari ya. rutinitas setiap hari itu Sorry, sekarang sudah posisi sekolahnya udah full sekolah atau masih 50%? 50%. 50%. Iya. Yang Jadi ada terbagi menjadi 2 sesi 1 dan sesi 2. Oke, siap. Nah, jadi tadi balik lagi cerita bagi waktu. Oke, jadi untuk pembagian waktu itu kita melihat jadwal, Kak. Oke, Oke, jadi sesuai dengan jadwal seperti misal kalau untuk ekskul volley itu hari Selasa. Selasa ya. Selasa. Nah, jadi setiap hari Selasa itu kami melaksanakan ekskul volley, Kak. Jadi pembagian waktunya itu kita jadi hari Senin misalnya lagi kosong, Kak ya. Jadi diluangkan untuk belajar atau misalnya kegiatan lain yang yang berguna untuk oke. kita ya mencari pengalaman. Nah, sedangkan hari Selasa tadi ekskul kita melaksanakan ekskul. Oke. Jadi tetap kewajibannya ini ya. Kewajibannya harus dilaksanakan Kewajibannya juga. tetap diiniin ya, menjadi yang utama sekolahnya. Iya, utama. Oke. Para kanca, Sandy baru cerita sedikit. Karena tadi pas mau cerita banyak dia diingetin sama ceweknya, jangan banyak-banyak ngomong kau, jangan nyanyes nih yang di radio. Suasana hari ini sungguh ceria. Nah, sekarang di sebelah Sandy adalah Yosa. Oke, benar Yosa ya. Nah, Yosa sebagai apa nih? Sorry tadi MPS ya. Majelis Perwakilan siswa. Siswa. Nah, itu apa tugasnya Yosa? Oh, jadi halo semua. Nah, nih ceria nih Yosa nih lain. Harus semangat. Iya dong, semangat SMK pagi. Nian. Apa? Yo, SMK Nian. Nah, ini SMK Nian. Oke, silakan Yosa. Jadi perkenalkan, nama saya Yosabel Biolanda. Saya di sini menjabat sebagai Ketua MPS periode 2021-2022. Oke, jadi Majelis Perwakilan Perwakilan Siswa. Si Sandy sebagai ketua OSIS-nya. Wakil ketua OSIS, kemudian si Yosa sebagai Majelis Perwakilan Perwakilan Siswa. Siswa. Tugasnya MPS kalau di ini tugasnya apa nih? Jadi OSIS sama MPS itu sebenarnya partner kalau di organisasi. Wah, curiga nih kalau ada partner. Mungkin kalau di luar emang sering dengar MPS itu tingkatnya lebih tinggi dari OSIS. Oke. Tapi kalau di SMK Bukit Asam, MPS sama OSIS itu sebagai partner. Jadi seluruh kegiatannya dikerjain bareng gitu. Oh, nah berapa orang ini di dalam kepengurusan MPS ini berapa orang? Untuk anggota lengkapnya, anggota OSIS sama MPS itu gabungan ada 54. Oh, Dibagi dua, semua. heeh. Nah, itu rata-rata kelas berapa? Kelas 10 sama kelas 11-nya seimbang. Oh, jadi kelas 10, kelas 11. Iya. Oh, iya. 12 sudah tidak 12 boleh ikut sudah. lagi. Oke. Nah, si siapa? Yosa sekarang kelas Kelas 11. kelas 11 jadi ketua MPS. Iya. Kemudian OSIS-nya ketua OSIS-nya sekarang kelas berapa? Kelas 11 juga. Sejajar. Sejajar. Nggak berani. Nggak berani marah-marah. Tapi kalau sama Sandy berani dong. Ini ketuanya ngapa udah datang ketua OSIS-nya nih? Lagi PKL. Oke, di PKL di PLN. PLN. Siapa namanya? Novaliza Abelia. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Novaliza, selamat pagi Novaliza. Nih kawan-kawan nih lagi on air di Tanjung Enim Radio. Besok datang ya. Oke. Terus Yosa. Ya. Apa nih tugas pokok tadi adalah partner ya. Iya. Berpartner berarti saling kerjasama, saling membantu. Kalau misalnya OSIS bikin acara atau OSIS ada kegiatan, MPS bantu. Ya, MPS bantu. Terus mengawasi juga. Nanti Oh. hasil akhirnya dievaluasi kegiatan OSIS tadi. Oh, jadi yang mengevaluasi kegiatan OSIS ini adalah MPS. MPS. Oh gitu. Pembinanya? Ada Bu Sinta. Pembina MPS, MPS. Ibu Sinta. Kalau- Selamat pagi Bu Sinta. Izin Bu, adik-adik nih diculik dulu nih Bu. Oh jadi pembina MPS dengan pembina OSIS beda? Beda. Oh CS-an nih mereka nih. Jadi sifatnya MPS di dalam di SMK Bukit Asam ini lebih ke partner dan juga mengawasi. Contohnya apa? Jadi kan di setiap semester itu biasanya ada Oke. event Mm-mm. dari OSIS. Nah, jadi tiap ada event itu MPS itu berperan besar juga. Oh, oke. Kalau OSIS ngejalani
event itu MPS yang ngawasinya. Heeh. Dari semuanya, mulai dari persiapan, diawasi dari MPS semua itu. Ngejodohin tak? Hah? Hah? Pembina. Dia cuma ngawasi bae, dan ngejodohin. Oke, oh jadi MPS support ya ngawasin ya. Tapi gini loh Yosa, berarti anggota atau pengurus MPS tidak boleh berada di OSIS ya? Tidak. Oh milih dia ya. Nah OSIS apa? Atau MPS. Lemah MPS apa lemah OSIS? Rumah MPS. Curang nih, skewit dia. Tapi Yosa pernah jadi pengurus OSIS sebelumnya? SMP. Waktu SMP mana? SMP 1 jadi SMP wakil 1. ketua OSIS. Oke. Para kance, adik-adik kita ini adalah orang-orang yang senang berorganisasi dan mereka melatih diri mereka untuk bisa berorganisasi karena di mata mereka berorganisasi itu bermanfaat untuk mengembangkan diri dan juga untuk berlatih. Oke? Bener nggak tuh? Bener. Oke, siap. Oke para kanca, Sandy dan Yosa nanti kita kembali ngobrol lagi, ketawa ketiwi, ngebahas OSIS, membahas kegiatan yang positif. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung ini para kanca dengan saya di sini dan juga dengan bintang tamu saya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Baru dua nih yang nongol dengan Sandy dan juga Yosa. Mereka adalah siswa SMK Bukit Asam, pengurus OSIS dan juga pengurus MPS. Sekarang balik ke Yosa. Yosa kenapa milih jadi MPS? Jadi Deketin, sorry. Nah, deket lagi, maju. Oh, Yosa maju. Nah, keren. Oke, siap. Lanjut. Jadi kenapa milih jadi pengurus MPS daripada pengurus OSIS? Oke, Karena lebih ke MPS minatnya. Oh, mungkin karena pernah jadi OSIS kali ya. Oke. Jadi cari pengalaman yang lain lah, masa OSIS terus. Oh iya, benar-benar. Nah, tapi sempat bertarung dengan OSISnya, enggak? Enggak. Oh, jadi waktu pemilihan ini benar-benar langsung MPS pokoknya. Iya, Oke. MPS. Pilihan yang tepat. Siapa nama cowoknya? Dadong. Nggak ada. Oke, nah sekarang di luar MPS, Yosa sendiri kegiatannya apa nih di sekolahnya? Kalau di sekolah itu ikut School English Club. English Club, oh what's your name ini? English Club, terus kemudian ininya tiap hari, hari apa aja? Kalau lagi kelas 11 gini kan lagi PKL ya Om. Oke, Jadi schoolnya stop dulu buat 3 bulan ini. Oh 3 bulan jadi, oke. Sekarang PKL? Iya. Di PT Pama Persada Nusantara. Oke, selamat pagi siang nih Pak Pama ya. Pembina Pama nih, ini adik kita lagi speaking nih di sini. Gimana sekarang? Jadi selama PKL berarti beberapa kegiatan MPS-nya itu dulu divakumkan atau gitu? Diturun tugas, wakil. Oh gitu, Iya. wakilnya berarti kelas 10. Oke, keren para kance. Ternyata mereka secara organisasi walaupun masih SMK sudah belajar tentang tata kelola organisasi. Ya. Pernah pelatihan berarti? Pernah ikut pelatihan nggak nih MPS-nya? Pelatihan misalnya cara mengelola MPS-nya kayak gimana? Belajarnya siapa sih yang ngajarinnya? Dari pembina, dari senior. Oh, oke. Seniornya mana nih? Senior yang sudah jadi alumni? Mm-mm. Oh, masih berhubungan? Masih. Kakak kelas? Iya. Ada yang naksir nggak sama kakak kelasnya? Enggak. Wah, tulus. Tulus apa? Gajah. Tulus banget, oke. Oh jadi tetap berinteraksi ya
Dengan yang senior, yang kakak-kakak, Ayu seniornya, kemudian dengan siapa? Pembina-pembinanya. Oke, berarti nanti Yosa juga akan menurunkan juga ke yang di bawah. Oke, keren. Nah, Yosa selama ini pernah nggak Yosa ngadepin misalnya gini loh, pening pala aku ngurus MPS, nak berhenti be. Atau misalnya pernah ngerasain misalnya, aku kalau nggak ngurus MPS pala aku juga pening misalnya. Apa sih namanya tuh? Suka duka lah. Ya, pasti. Pasti. Sukanya Seru Om. karena cowoknya datang. Enggak. Oh, bukan lagi. Banyak kegiatannya. Oke. Oh, serunya banyak kegiatan. Sorry, berapa kali dalam sebulan biasanya sebelum masa kegiatannya? Kegiatan apa? MPS-nya. MPS. Tergantung kegiatan OSIS-nya. Oh, jadi ngiringin OSIS ya, OSIS. Partner. Dukanya Pusing. pusing karena Banyak yang mau dikerjain. banyak kasbon. Bukan, banyak yang mau dikerjain. Oh. Evaluasi. Belum lagi masalah-masalah yang Oke, lain. benar. Oke, itulah serunya ya, serunya berorganisasi. Tapi orang tua gimana? Dukung? Seneng ya? Seneng. Papi maminya denger? Seneng. Lagi nonton. Maaf nih Pak, anaknya agak setengah dikerjain. Lagi yang nonton siapa nih? Papa apa mamanya? Ayah. Ayah nih Yosa nih Halo, lagi ngomong. Ayah. Selamat siang ayahnya Yosa. Salam kenal dari kami Tanjung Enim Radio, Ayah Yosa. Tenang Ayah Yosa. Yosa masih aman. belum. Yosa setelah nanti tamat SMK cita-citanya mau kemana? Cita-citanya lanjut kuliah. Sudah terbayang mau kuliah apa, ngambil jurusan Ya. apa di mana? Kayaknya ambil di teknik geologi. Geologi, pertambangan. Iya, yes. lanjutin. Oh, sekarang pertambangan. Iya, geologi pertambangan sekarang. Berarti kalau geologi pertambangan 4 tahun dong? Lama Yosa. Rencana ngambil geologi pertambangan belum ini. Rencana cita-citanya apa nih kalau boleh tahu? Kalau pengennya sih di ITB ya Om. ITB? Oke, nanti saya bikinin suratnya. Oke. Saya bikinin surat nanti. Teman saya tuh rektornya. Surat rekomendasi. Rekomendasi. Mohon diterima. Bisa. Alang kelemaknya kuliah mah itu. Oke, kalau Yosa kenapa pilih itu geologi pertambangan kenapa? Lanjutin, kan udah belajar. Waktu SMK kenapa pilih geologi pertambangan? Karena kemarin persaingannya ketat, Oh. jadi ngerasa tertantang. Oh di sini. Oh, berarti Yosa ini tipikal pendaki gunung. Maju terus. Sampai dapet. Oke, terima kasih Yosa. Saya coba ke sekarang Sandy. Nah, Sandy ini seru. Sandy jurusannya? Geologi pertambangan juga Om. Oh sama, bahayo kamu nih nguasoi nguasoi MPS, nguasoi OSIS. Jangan-jangan seniornya juga mah itu. Iya, itu Sama juga ini. geologi pertambangan juga Kak. Yang di dalam tuh apa itu? TKJ. Oke. Sandy, menurut Sandy, OSIS ini yang sekarang Sandy lagi ikut dalam kepengurusannya. Berapa orang total semua pengurus OSIS ini? Kalau sekarang Kak? Kalau sekarang totalnya 27 orang. Oh 27. 27 orang. Lebih banyak ini ya. Gabungan. 27 sama 27 MPS. Oh gitu. Jadi 54. Karena Lemah- partner tadi tuh Kak. Lemah Iya. lah Yosa banyak anak buah. Oke jadi 27 ya. Iya 27. Semua apa aja ininya apa bidang-bidangnya? Bidangnya terbagi menjadi 8. Oh 8. 8. Itu semua, ketua bidangnya, semua bidang ada ketua. Ada koordinator. Koordinator Koordinatornya, namanya. Iya koordinator. Kegiatan apa OSIS di zamannya siapa yang pernah dilakukan oleh Sandi dan kawan-kawan? Kegiatan. Kalau Kalau di zaman saya Kak. Oke, yang Kalau di sekarang. zaman saya itu kegiatan yang pernah dilakukan itu apresiasi inovasi. apresiasi. Itu dari sekolah Kak ya, Oke. dari sekolah tapi itu yang melaksanakan juga dari OSIS MPS juga MPS, karena bantu untuk melaksanakan tugas itu. Terus hari guru. Oh hari guru kemarin Ya, ya. hari guru kemarin juga OSIS MPS yang melaksanakannya. Dalam bentuk apa kegiatannya tuh? Seremoni upacara. Seremoni upacara terus juga ada kuis untuk guru-guru.
Oh. Kuis, perlombaan, ranking 1. Woi kamu nih guru, kamu bikin ke kuis kamu. Woi boleh lah. Merayakan, Kak. Oke. Nah terus ininya yang siapa? Yang sekarang gini, apa yang menjadi pandangannya Sandy terhadap OSIS ini? Apakah manfaat apa yang paling besar Sandy rasakan? Manfaat. Ketika Sandy ikut di OSIS, di kepengurusan OSIS ini. Manfaat yang paling besar itu pasti pengalaman, Kak. Oke. Karena banyak kegiatan tadi kita mendapatkan pengalaman dan juga OSIS MPS memiliki anggota, Kak ya. Jadi yang setiap anggota itu berbeda-beda, Kak. Berbeda apa nih? Berbeda-beda ya sifat, cara mungkin ya. Oke. Jadi dari sana kita juga kan sebagai wakil juga pasti melihat juga anggotanya bagaimana pekerjaan anggota, Kak ya. Iya. Istilahnya tuh. Jadi kita bisa melihat, Kak, oh ada orang yang seperti ini, orang seperti ini. Iya. Bagaimana Karakter masing-masing kawan-kawan tadi ya. kan bagaimana untuk mengatasi karakter yang seperti ini, karakter yang seperti ini. Jadi misalnya, si Bedul ini pemalu, cuma nak tampil baik. Nah, ya. mungkin kan ada yang seperti itu, Kak. Iya. Atau misalnya, ini si Okta, dia ini cuma nak kepengen eksis baik, di Facebook rajinian ya. Atau misalnya, Arum ini gawinya cuma TikTok baik pas acara, giliran begawi dah kalah gitu ya. Itu kan juga kita juga melihat. Kemarin aku pernah pelatihan juga, Kak, di Palembang kemarin ya. Oke. Pelatihan untuk OSIS, pengurus OSIS. Nah, kemarin tuh jadi yang dikirim itu seharusnya ketua OSIS. Tapi karena ketua OSIS Lagi lagi PKL, jadi diwakilkan ke saya. Di situ juga perkumpulan dari ketua OSIS di sekabupaten Sesumsel. Kak, ya. Jadi Oke. dari sana kita bisa melihat, Kak, ketua ini seperti ini. Iya. Dari situ juga kita belajar cara-cara itu berkomunikasi dengan Berkomunikasi, ketua oke. OSIS lain, bagaimana perkembangan OSIS di SMA kalian. Sorry, gitu. Jadi, waktu itu pertemuannya SMK SMA bergabung atau SMK? SMA, SMK, MA bergabung, Kak. Oh, jadi seluruh ketuanya tuh? Seluruh ketua. Sesumsel? Iya, sesumsel. Boleh lah kamu nih deh. Berapa hari? 3 hari, Kak. Di mana acara? Di Wisma Atlet Jakabaring. Jakabaring. Iya, Ya, Jakabaring. tiap pagi berarti sebelum sarapan suruh berlari dulu kamu keliling olahraga ya? Iya, olahraga pagi, senam pagi biasanya. Oke, para kance bicara terus kita hampir nanti pukul 12. Semakin seru, semakin cair suasana kita. Walaupun tadi sempat malu-malu, namun sepertinya saat ini kita udah mulai ketagihan. Pastinya itu. Si Sandy pernah nggak sekarang bagaimana dengan pembina OSIS sama adik-adik sama kawan-kawan pengurus sering nggak ada pertemuan atau ketika mau bikin acara, mau bikin kegiatan? Pasti itu, Kak. Gitu Jadi ya. setiap OSIS melakukan kegiatan atau melaksanakan kegiatan itu pasti laporan dulu ke pembina. Pembina ya? Iya, pembina. Jadi pembina juga atau ACC misal dari laporan dari OSIS tadi di ACC sama pembina akan melaksanakan lagi laporan ke sekolah. kesiswaan. Oh, kesiswaan. Oke. Sudah ke kesiswaan baru ke Kepsek, kepala sekolah. Ke depan mau bikin kegiatan apa nih OSIS kita nih? OSIS. Ya. Bikin apa nih? Acara ini, reok. Kalau kegiatan ini kita lagi menjelang Ramadan, Kak ya. Oke, siap. Ramadan. Ini jadi Ramadan apa nih kegiatan kita? Ramadan rencananya kami OSIS MPS melaksanakan atau ingin membuat suatu film, Kak ya. Oke, film. Oke, film istilahnya itu film tentang Ramadan. Oh, pemainnya? Pemainnya OSIS MPS, Kak. Kami sebagai OSIS MPS. Sudah diseleksi belum? Belum. Oke. Oke, jadi Kalau butuh peran orang dewasa? Ya, peran orang dewasa. Jadi Ustadz Ica-icanya. Iya. Oh itu sekarang lagi mau bikin? Iya, mau bikin rencananya, Kak, untuk proyek Ramadan. Nah ininya rencana di sekolah? Rencananya nggak harus di sekolah juga karena ada Oh, siswa COVID. PKL juga kan mungkin Oh, dari iya. siswa PKL Nah, itu juga di Itu Sandy mau bikin film itu Ya. tentang Ramadan. Nah sorry, tadi rencana
mau bikin film tentang tentang Ramadan. Tentang suasana Ramadan. Pemainnya itu pengurus OSIS MPS atau juga kawan-kawan kita di luar ini? Apa terbuka untuk siswa SMK seluruhnya? Ada castingnya nggak tuh? Kalau untuk project yang kayak gitu lebih ke pengurus OSIS MPS karena itu dari kami, persembahan dari kami OSIS MPS untuk sekolah, jadi siswa. OSIS MPS mempersembahkan itu dan pemain bikin film itu siapa pengurusnya. Oke. Skenario sudah? Skenarionya lagi Bikin. dibikin. Kostum? Belum. Oke. Berarti para kance ada kegiatan positif yang akan dilakukan oleh kawan-kawan kita ini menjelang Ramadan. Insya Allah berjalan. Ya kan? Pokoknya kalau butuh apa ya? Butuh dana. Butuh dana. Aku usahakan, aku minta dengan siapa? Amanda. Iya. Amanda itu adalah putri. Dia putri Semendo. Dia putri Semendo, cuman dia agak sedih karena kena PHP. Jadi berubah dia sekarang, tidak lagi putri dia. Jadi mantan putri. Oke lah, para kanca semuanya, bercanda serius. Bercanda serius. Ngobrolnya santai tapi serius yang dapat kita petik dari pembicaraan kita siang hari ini hingga saat ini. Beklakarnya penuh dengan beklakarnya dengan ikhlas. Bingung kan kelakar apa ikhlas ya kan ini. Ujungnya syariah nih gitu. Oke para kanca, kita lanjut lagi nanti sampai pukul 12 masih dengan saya dan juga Sandy Yosa dan juga nanti ada Ade dan juga dengan siapa? Kalia. Nanti mereka akan ganti sesi tapi tetap serius. Tetap kepo. Tetap kepo ya. Kepo mereka kepo. Karena si Ade dulu pernah mantan itu dia ikut Bujang Gadis. Belum ya? Kan Bujang Gadis kan? Oh bukan, lain itu adenya lain. Oke para kanca, kami akan kembali setelah lagu yang berikut ini.